Hai Sobat Pintar, selamat datang di fitur AP Live. Bertemu lagi dengan saya Kak Korin, yaitu Tentor Bahasa Inggris. Nah Sobat, di video ini kita bakal melanjutkan nih pembahasan soal-soal UMKP tahun 2018-2019. Jika nanti dalam pembahasan kalian masih ada yang dibingungkan, kalian bisa loh tinggalkan komentar di bawah ini. Nah Sobat Pintar, di sini ada soalnya. Dalam waktu 30 detik, kalian coba kerjakan dulu ya. Pertanyaannya, how does the text benefit the readers? Nah, Sobat Pintar, gimana? Sudah coba kerjakan? Hasilnya tadi benar atau salah nih? Nah, sekarang kita coba bahas bersama ya. Nah, di sini itu teksnya sama seperti teks sebelumnya, yaitu tentang prosedur teks atau teks prosedur. Nah, di sini itu pertanyaannya adalah how does the text benefit the readers, atau bagaimana sih teks itu bisa memberikan manfaat bagi pembacanya. Nah, karena di sini teksnya itu tentang prosedur teks, di mana dia menyajikan kata di sini teks, di mana di sini menyajikan beberapa stages atau steps. Berarti di sini memberikan informasi-informasi yang berkaitan dengan itu. Nah, kita bisa lihat langsung di opsi jawabannya yang paling tepat yang memiliki keyword yang serupa, yaitu tentang stages-nya atau tentang steps-nya atau sinonim dari kata-kata tersebut. Nah, sekarang kita lihat di opsi jawaban A, it increases the reader's awareness of protecting their furniture. Di sini bisa kita lihat, di sini ada kalimat terakhirnya, if you act carefully, you can remove the wax without scratching or goughing the table. Nah, di sini merupakan kata kuncinya, yaitu berkaitan tentang wax-nya itu tadi, candle wax spill. Nah, jadi untuk opsi jawaban A ini kurang tepat, jadi bisa kita coret. Nah, opsi jawaban B, it provides essential information on tools to wipe candle wax spills. Nah, di sini di paragraf atau teks ini itu tidak hanya tentang tools-nya saja, tapi juga menyebutkan tentang stages atau steps-nya. Jadi untuk opsi jawaban B ini kurang tepat. Untuk opsi jawaban C, it encourages the readers to collect more furniture. Nah, di sini tidak ada kaitannya tentang mengkoleksi lebih banyak furniture atau perabot rumah tangga. Jadi untuk opsi jawaban C bisa kita coret. Untuk opsi jawaban D, it gives the reader guided ways to remove candle wax spills. Atau di sini bisa memberikan kepada pembaca cara-cara atau langkah untuk menghapus wax spills. Nah, di sini yang lebih sesuai dengan isi dari teks tersebut. Jadi bisa kita simpan terlebih dahulu. Sekarang di opsi jawaban E, it informs the reader's important items at home. Nah, di situ di dalam kalimat tersebut atau di dalam paragraf tersebut tidak ada kaitannya tentang important items. Nah, di sini kakak coret, jadi untuk opsi jawaban I itu bisa kita. Nah, untuk nomor ini dengan pertanyaan how does the text benefit the readers, opsi jawaban yang paling tepat adalah opsi jawaban yang D. It gives the readers guided ways to remove candle wax spills. Gitu Sobat Pintar. Nah, semoga kalian paham ya dengan penjelasan yang ini. Sekarang kita lanjut ke nomor berikutnya. Nah, Sobat Pintar, di sini ada soalnya dalam waktu 30 detik, kalian coba kerjakan dulu ya. Pertanyaannya, what should be completed after dipping the clothes into the vinegar mixture? Nah, Sobat Pintar, gimana? Kalian sudah coba kerjakan? Sekarang kita coba bahas bersama ya. Nah, di sini itu seperti teks yang sebelumnya, yaitu tentang procedure text, di mana pertanyaannya adalah, what should be completed? Apa sih yang harus dilakukan? Apa sih yang harus dilengkapi
setelah, after dipping the clothes into the vinegar mixture. Berarti di sini kita menemukan keyword yang harus kita temukan dalam teks itu yang ini. Dipping the clothes into the vinegar mixture. Vinegar mixture. Berarti kita harus melihat di tahapannya. Di sini bisa kita temukan bahwa kata kunci vinegar mixture itu ada di sini. Oke, ada di langkah-langkah nomor 4. Nah, dip the clothes into vinegar mixture. Nah, setelah itu apa sih yang ditanyakan adalah after. After itu maknanya adalah setelah. Nah, kalau setelah berarti tahapan selanjutnya, sobat, yaitu wipe away any leftover wax. Oke, kita punya kata kunci itu. Wipe away any leftover wax. Berarti di situ kita bisa menemukan dari kelima opsi jawaban yang memiliki keyword yang tepat, yaitu wipe away any leftover wax, itu ada di opsi jawaban yang E, yaitu wiping away any leftover wax. Gitu sahabat. Jadi dengan pertanyaan, what should be completed after dipping the clothes into the vinegar mixture? Opsi jawaban yang paling tepat adalah opsi jawaban yang E, yaitu wiping away any leftover wax. Gitu sahabat. Semoga kalian paham ya dengan nomor yang ini. Sekarang kita lanjut ke nomor berikutnya. Nah, sobat pintar, di sini ada soal berikutnya. Dalam waktu 30 detik, kalian coba kerjakan soal ini dulu ya. Pertanyaannya, if you don't do the steps orderly, your effort may not give blank good result. Nah, sobat pintar, gimana? Kalian sudah coba kerjakan soal yang ini? Nah, sekarang kita coba bahas bersama ya. Nah, di sini ada sebuah teks yang sama, yaitu tentang prosedur teks. Nah, akan tetapi untuk pertanyaan di nomor ini, itu ada sebuah potongan kalimat. Candle wax spills can be pretty scary, especially if it occurs on your furniture. If you don't do the steps orderly, your effort may not give blank good result. Nah, di sini kalau misalnya dilihat dari maknanya ya, candle wax spills atau tumpahan dari lilin itu bisa juga sedikit menakutkan. Nah, especially khususnya ini misalkan terjadi di perabot rumah tanggamu. Furniture itu perabot rumah tangga. Nah, selanjutnya, if you don't do the steps orderly, kalau misalkan kalian nggak melakukan atau nggak melaksanakan steps-nya atau langkah-langkahnya itu secara runtut, your effort may not give blank good result. Jadi usahamu itu mungkin saja nggak memberikan hasil yang bagus. Nah, kalau misalnya di dalam bahasa Inggris nih sobat, setiap noun itu harus memiliki status yang pasti. Nah, apakah misalkan nih, contohnya dia singular apa plural. Nah, biasanya itu dia membutuhkan sebuah artikel. Nah, kalau misalnya kita lihat, itu kita bisa fokus ke bagian yang ininya aja nih sobat. Oke? Kalau misalnya kita lihat, di situ kakak tulis sebelah sini ya. Di situ good result. Oke, nah kalau misalnya dilihat dari statusnya, good result sendiri ini merupakan bentuk dari noun phrase. Oke, noun phrase atau frasa dari kata benda. Nah, kalau misalnya kita pisah-pisah nih ya, kita jabarkan, di bagian awal nih yang kita butuhkan itu adalah bentuknya artikel nih pada umumnya yang diikuti oleh, contohnya di sini ada good. Good itu merupakan, ayo ada yang masih ingat, good itu merupakan bentuk dari kata apa? Iya, bener banget kalau misalkan kalian menjawab adjektif atau kata benda. Nah, biasanya diikuti juga, karena namanya juga noun phrase ya, kita membutuhkan sebuah noun atau kata benda. Itu di bagian akhir. Nah, karena di sini sudah memiliki adjektif dan juga kata benda, berarti kita memerlukan yang ini nih, sobat, artikel. Nah, dalam menentukan artikel itu pada umumnya akan dipengaruhi oleh statusnya dari noun atau kata bendanya. Nah, good tadi sendiri maknanya itu bisa berarti, kakak tulis nih ya, baik atau bagus. Nah, kalau misalnya result itu kan hasil. Nah, sekarang kita lihat di statusnya noun-nya, kata benda. Nah, hasil di sini sendiri itu dia statusnya itu sebagai singular atau juga tunggal. Jadi kata benda tunggal. Oke?
Nah, kalau misalnya singular kata benda tunggal itu juga mempengaruhi, berarti artikelnya itu harus bentuknya singular atau tunggal, oke? Untuk kata benda yang tunggal. Nah, selain itu, kita harus menelaah di opsi jawabannya. Nah, kita sekarang lihat di opsi A sampai E. Nah, dari opsi A sampai I, itu yang this sama those, ini sudah jelas salah. Nah, kenapa sih salahnya? Karena this sama those itu digunakan untuk kata benda yang plural atau jamak nih, sobat. Oke, plural atau jamak. Nah, kalau misalkan di sini, selanjutnya sisa A, this sama the, oke? A itu B itu this, C itu the. Nah, kalau misalnya kita lihat, di sini good result itu kan hasil yang baik milik si pembaca, ya kan? Berarti merujuk pada punyanya si pembacanya, merujuk hal yang nggak ada di sini. Nah, berarti this itu kan di sini untuk merefer ke sesuatu benda yang ada di dekat kita, near or close. Nah, sehingga untuk opsi jawaban B ini juga kurang tepat seperti opsi G sama I, karena ini harus merujuk kepada hasil yang ada di sini, bukan di punya yang pembaca. Nah, berarti sisa E sama the. Nah, bedanya sobat, kalau misalnya E sama the, ini kan tiga-tiganya sama-sama dia bentuknya adalah untuk yang bisa untuk singular. Kalau misalnya the ini masih bisa netral, oke? Bisa singular juga, bisa plural juga. Nah, kalau misalnya yang E sama the, kalau E itu sesuatu yang disebutkan pertama kali, first mention. Nah, kalau misalnya yang the itu dia merefer yang sebelumnya itu sudah disebutkan, mention. Oke? Yang sebelumnya itu sudah disebutkan. Nah, berarti kalau misalnya di sini good result ini kan sesuatu yang baru disebutkan pertama kali nih dalam kalimat tersebut. Nah, kalau misalnya di kalimat sebelumnya itu sudah menyebutkan tentang hasil, mengkaitkan tentang hasil, nah itu kita bisa menggunakan the. Nah, karena ini pertama kali disebutkan nih kata-kata result atau hasil, nah maka untuk opsi jawaban A ini opsi jawaban yang bisa kita simpan karena bisa mengisi. Nah, jadi untuk nomor ini sobat, dengan pertanyaan, if you don't do the steps orderly, your effort may not give a good result, hasil yang baik atau bagus. Jadi opsi jawaban yang paling tepat adalah opsi jawaban yang A, yaitu diisi dengan artikel a. Gitu sobat. Nah, sobat, semoga kalian paham ya dengan penjelasan penggunaan noun phrase dan cara melengkapinya, oke? Nah, Sobat Pintar, sebelum kita lanjut ke pembahasan nomor berikutnya, kita tonton video yang satu ini dulu yuk. Nah, Sobat Pintar, di video kali ini kakak bakal bahas nih dan berbagi ke kalian beberapa kata kunci kalau misalnya yang sering muncul di dalam ujian-ujian bahasa Inggris. Dan ini kata kunci ini kakak dasarkan dari beberapa jenis teksnya. Kira-kira apa aja sih? Nah, sobat, untuk teks yang pertama yaitu teks deskripsi atau descriptive text, di mana biasanya kalau misalnya dengan pertanyaan what is the purpose of the text atau what is the writer's intention, itu biasanya menanyakan tujuan dari teks tersebut. Nah, untuk kata kuncinya nih, biar kalian lebih cepat untuk menemukan jawabannya, kalian bisa lihat di kata kerja yang digunakan di opsi jawabannya. Kalau misalnya untuk descriptive text, itu biasanya yang keluar itu contohnya to describe something in general or in specific, seperti itu. Atau contoh lain to explain or inform something, tapi itu menggambarkan the description-nya. Description, misalkan descriptions of Taj Mahal atau yang lainnya gitu sobat. Nah, untuk teks yang kedua, di sini kakak punya recount text, di mana recount text sendiri itu biasanya menceritakan pengalaman masa lalu yang didasarkan oleh seorang pribadi. Nah, di sini untuk recount text sendiri biasanya kata kuncinya itu adalah to retell past stories, atau untuk menceritakan kembali pengalaman-pengalaman masa lampau gitu, sahabat. Nah, Sobat Pintar, untuk yang ketiga di sini kakak punya procedure text. Biasanya kata kunci untuk menemukan opsi jawaban yang paling tepat untuk prosedur itu ada di contohnya nih, to inform, atau juga bisa to describe the stages atau langkah-langkah. Bisa menggunakan stages, steps, atau juga ways. Gitu, sahabat. Untuk teks yang keempat, di sini kakak punya announcement atau teks pengumuman.
Announcement text bisa kita cirikan biasanya kata kuncinya adalah tujuannya untuk mengumumkan sesuatu, to announce something or to inform something yang berkaitan dengan isi teks tersebut. Nah, selanjutnya untuk teks yang kelima di sini kakak punya advertisement text, di mana advertisement di sini maksudnya adalah teks-teks iklan. Nah, biasanya ciri-ciri di opsi jawaban yang paling tepat itu seperti to advertise atau mengiklankan sesuatu, to promote, atau juga bisa to persuade atau membujuk seseorang untuk mengikuti atau bisa membeli barang yang diiklankan gitu sobat. Nah sobat pintar, untuk jenis-jenis pertanyaan lain yang paling sering muncul di ujian-ujian bahasa Inggris nih, kalian bisa loh lihat di Content After School. Nah, video Content After School di sini kakak akan membagikan beberapa pertanyaan yang paling sering muncul di ujian-ujian bahasa Inggris. Jadi jangan lupa ya buat nonton video itu. Nah sobat pintar, semoga kalian paham ya tentang informasi yang kakak sampaikan tadi. Sekarang kita lanjut nih pembahasan ke nomor berikutnya. Nah sobat pintar, di sini ada soal berikutnya dalam waktu 30 detik, kalian coba kerjakan dulu ya. Pertanyaannya, the writer's purpose of the text is. Nah, sobat pintar, gimana? Kalian sudah coba kerjakan? Sekarang kita coba bahas bersama ya. Nah, di sini itu dengan teks yaitu tentang skateboard. Nah, pertanyaannya, the writer's purpose of the text is, jadi di sini menanyakan tujuannya si penulis itu menulis teks tersebut itu apa. Nah, biasanya kalau misalnya tipe-tipe soal seperti ini, kalian bisa melihat dari struktur teksnya dan juga kata kerja yang digunakan di dalam teks. Misalkan kalau misalkan recount text itu contohnya berarti kata kerja yang digunakan biasanya adalah retail seperti itu. Nah, di sini itu ada to describe, to inform, to explain, to entertain, sama to persuade. Nah, ini ciri-ciri yang kakak maksud dengan kata kerja yang digunakan di opsi jawaban. Nah, kalau misalnya kita lihat di dalam teksnya, kalau misalnya teks yang untuk paragraf pertama, di sini ada skateboards are sport equipment used for the activity of skateboarding. A skateboard consists of a special designed maple wood board combined with a polyurethane coating in order to have smoother slides and stronger durability. Most skateboards are made with 7 piles of this wood. Nah, biasanya kalau misalnya kita lihat sudah melihat di paragraf pertama, di mana paragraf pertama itu menjelaskan tentang skateboards. Skateboard sendiri itu termasuk apa dan juga terdiri dari apa saja. Nah, kalau misalnya dilihat dari situ, kita bisa menemukan opsi jawabannya yang paling tepat itu yang mana. Nah, kalau misalnya kita lihat di jawaban A, to describe to the readers about skateboards in general, ini bisa kita simpan terlebih dahulu karena sesuai dengan paragraf yang pertama. Kalau misalnya kita lihat di opsi jawaban B, to inform atau untuk menginformasikan kepada pembaca tentang skateboarding equipment. Nah, di sini padahal yang disebutkan itu sudah spesifik yaitu tentang skateboards-nya saja, tidak skateboarding equipment. Ini kita coret karena tidak sesuai, karena langsung spesifik skateboards. Nah, untuk yang C, to explain atau untuk menjelaskan bagaimana skateboards itu diklasifikasikan, di situ di paragraf pertama tidak ada identifikasi ke arah seperti itu, jadi bisa kita coret terlebih dahulu. Untuk yang D, to entertain the readers by describing skateboards. Apakah untuk entertain itu maksudnya menghibur pembaca? Padahal di sini itu untuk menggambarkan bagaimana sih skateboards itu. Jadi untuk opsi jawaban D itu kurang tepat, bisa kita coret terlebih dahulu. Untuk opsi jawaban E itu to persuade atau untuk membujuk pembaca mencoba skateboarding, itu juga kurang sesuai. Nah, jadi opsi jawaban yang paling tepat untuk nomor ini dengan pertanyaan the writer's purpose of the text is, opsi jawaban yang paling tepat adalah A, to describe to the readers about skateboards in general. Nah, biasanya kalau misalnya seperti ini berarti tipe-tipe teks berikut itu adalah masuk ke dalam kategori descriptive text.
Nah, dengan ciri-ciri yaitu dengan kata kerja to describe, oke? Nah, semoga kalian paham dengan penjelasan di nomor ini. Sekarang kita lanjut ke nomor berikutnya. Nah, sobat pintar, di sini ada soal berikutnya dalam waktu 30 detik. Kalian kerjakan dulu ya. Pertanyaannya, what can we conclude about a longboard? Nah, sahabat pintar, gimana? Sudah coba mengerjakannya? Sekarang kita coba bahas bersama ya. Nah, di sini itu dengan teks yang sama, yaitu tentang skateboards. Pertanyaannya, what can we conclude about a longboard? Jadi di sini what can we conclude itu maknanya apa sih yang bisa kita simpulkan tentang longboard. Nah, di sini udah spesifik untuk mengarah ke longboard. Berarti kita harus mencari di dalam teks keyword yang dimaksud. Nah, kalau misalkan seperti itu, kita langsung mencari di dalam teks keyword yang dimaksud. Kita bisa mulai di paragraf yang maksudnya yang ketiga yang ada di sini, karena di sini mulai membahas tentang tipe-tipenya, the board types di sebelah sini. Kita langsung mengarah ke kata kunci yaitu longboards. Di sini, longboards are the type of skateboards with longer wheelbases and larger, softer wheels. Seperti itu. Berarti di situ kakak tulis ini ya tentang longboards. Yang pertama dia itu longer atau lebih panjang. Yang kedua itu juga lebih besar. Yang ketiga itu memiliki di sini ada keterangan softer wheels atau rodanya lebih lembut. Selain itu kita bisa menemukan kalau di paragraf, maksudnya di kalimat selanjutnya, besides, di sini longboards are usually faster and are mostly used for cruising and racing. Di situ ada kata kunci atau ciri-ciri lainnya, dia itu faster atau lebih cepat. Selain itu, for cruising, dan juga di sini kakak tulis artinya sekalian ya. For cruising itu maksudnya itu untuk menjelajah, dan juga for racing. Nah, kalau yang for racing di sini itu maknanya adalah untuk balapan. Nah, itu untuk kata kunci yang bisa kita temukan dari teks tadi, yaitu tentang skateboards. Spesifiknya itu di bagian yang longboards. Oke, kita menekan longer, larger, dan kita harus menemukan yang memiliki opsi jawaban yang paling sesuai. Untuk opsi jawaban yang A, it is a good tool for pleasure. For pleasure, kita tidak menemukan kata kunci yang sesuai untuk for pleasure, jadi bisa kita coret terlebih dahulu. Untuk yang B, it is easy to use, tidak ada mention ke sana karena dia juga ukurannya karena lebih besar dan lebih panjang, jadi tidak mungkin dia lebih mudah untuk digunakan, jadi bisa kita. It is flexible to modify, tidak ada mengarah kalimat ke situ untuk bisa dimodifikasi, jadi bisa kita coret juga. It is perfect for speed competition, itu sangat sempurna untuk speed. Di sini speed memiliki makna yang serupa untuk dimana dia untuk racing atau balapan, karena untuk competition, jadi bisa kita simpan terlebih dahulu. Sekarang di opsi jawaban E, it is usually used for maneuver. Maneuver di sini berarti dia related to tricks-nya. Oke, berarti akan tetapi di sini tidak ada yang mengarah ke ciri-ciri tersebut. Jadi untuk nomor ini, dengan pertanyaan what can we conclude about the longboard, opsi jawaban yang paling tepat adalah opsi jawaban yang D. It is perfect for speed competition. Gitu sahabat.
Nah, Sobat Pintar, di sini ada soal berikutnya. Dalam waktu 30 detik, kalian coba kerjakan dulu ya. Pertanyaannya, how do you compare paragraph 2 and 3 in terms of the aim? Nah, Sahabat Pintar, gimana? Kalian sudah coba kerjakan? Sekarang kita waktunya bahas bersama, oke? Nah, di sini itu terdapat teks yang sama seperti teks di nomor sebelumnya, yaitu tentang skateboard. Dengan pertanyaan, how do you compare paragraph 2 and 3 in terms of the aim? Jadi di sini maksudnya pertanyaannya, how do you compare? Oke, di sini maksudnya adalah membandingkan. Tulisnya di sebelah sini, membandingkan. Bagaimana sih kamu itu bisa membandingkan paragraf 2 dan 3 in terms of the aim? Dalam maksudnya ini adalah aim itu memiliki makna dengan yang sama dengan purpose atau tujuannya. Jadi gimana sih kalian tuh bisa membandingkan paragraf 2 dan paragraf 3 dalam hal tujuan penulisannya? Nah, sekarang kita langsung merujuk ke paragraf 2 dan 3-nya. Di paragraf 2 terlebih dahulu, kita mulai yang dari sebelah sini. Di sini ada many skateboards exist with exotic or alternative constructions. Nah, di sini kita bisa melihat di kalimat pertamanya, yaitu dia membahas mengenai constructions-nya, atau di sini yang kakak kotak. Oke, kalau garis bawahi seperti ini, berarti di paragraf tersebut akan membahas hal yang terdapat dan disebutkan di kalimat pertama. Nah, dari situ itu bisa kita lihat di paragraf 2, disebutkan bahwa traditional complete skateboards consist of the deck. Di sini mereka menyebutkan ada deck dengan penjelasannya, struts, ada juga wheels dan juga bolts, dan juga kegunaan dan yang mengiringi dari tiap-tiap konstruksi tersebut atau bagian-bagian tersebut. Oke. Nah, selanjutnya di situ juga ada recently electric skateboards have appeared. These no longer require the propelling of the skateboard by means of the feet. Rather, an electric motor propels the board, fed by an electric battery. Berarti di sini menyebutkan ada revolusi lain dari skateboard tersebut. Berarti secara keseluruhan di paragraf 2 ini dia membahas tentang konstruksinya dari sebuah skateboard. Oke, kita simpan terlebih dahulu. Sekarang kita lanjut di paragraf yang ketiga. Nah, di paragraf ketiga kita mulai dari yang sebelah sini. The board types depend largely upon its desired function. Nah, di sini sudah diberitahu, berarti di paragraf ini kita lihat di kalimat pertamanya itu membahas tentang board types-nya atau tipe-tipe dari papannya. Itu berarti di dalam sini ada menjelaskan dua tipe, yaitu the two common types of skateboards are the long board and short board. Di sini mereka menyebutkan dua jenis tipe dari boardnya atau papannya. Berarti di sini di paragraf yang ketiga itu membahas tentang types-nya atau tipe-tipe dari papannya. Nah, sekarang kita coba temukan opsi yang jawaban yang paling tepat dari kelima opsi yang ada. Maksudnya di opsi yang A, paragraph 2 describe the parts of the skateboard. Paragraph 3, the types of skateboard. Di sini kita langsung merujuk ke ciri-cirinya. Kalau misalnya di paragraf 2 di sini hanya the type of, maksudnya the parts. Paragraf 3 types di sini kurang tepat karena di paragraf 2 tadi lebih ke constructions-nya. Nah, sekarang di opsi jawaban yang B itu di paragraf 2 mereka menyebutkan constructions-nya, dan di paragraf 3 itu the types-nya of the skateboard. Nah, di sini opsi jawaban B bisa kita simpan terlebih dahulu. Opsi jawaban C, paragraf 2 itu menjelaskan tentang constructions-nya itu benar, akan tetapi di paragraf 3 bukan membahas tentang size-nya, oke, yang di sini kurang tepat, jadi bisa kita coret. Di opsi jawaban D, paragraf 2 menjelaskan tentang bagiannya, dan paragraf ketiga tentang size-nya. Apakah seperti itu, Sobat Pintar? Tidak, bukan? Jadi bisa kita coret terlebih dahulu. Nah, sekarang di opsi jawaban E, paragraf 2 describes the skateboard measurement. Nah, di sini malah tentang pengukuran, bukan tentang pengukuran. Jadi,
Opsi jawaban I sudah jelas salah. Nah, dengan pertanyaan di nomor ini, how do you compare paragraph 2 and 3? In terms of the aim, opsi jawaban yang paling tepat adalah opsi jawaban yang B. Paragraph 2 describes the skateboard construction, and paragraph 3 the types of the skateboard. Gitu sahabat. Nah, semoga kalian paham dengan penjelasan di nomor ini. Sekarang kita lanjut ke nomor berikutnya. Nah, Sobat Pintar, semoga kalian paham ya tentang penjelasan dan pembahasan soal-soal UNKP tadi. Selalu ingat terus untuk tonton AP Live dalam aplikasi Aku Pintar. Jangan lupa nanti buat like, komen, juga subscribe channel YouTube-nya Aku Pintar. Juga aktifin ya notifikasinya biar kalian gak ketinggalan nih update video terbaru dari kami. Belajar pintar bersama Aku Pintar. Sampai jumpa! Belajar pintar bersama Aku Pintar. Download sekarang.